Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vivit Elida Yahya, mahasiswi Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa share juga ya, agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira ada yang tahu kita hari ini mau bahas apa? Nah, sebelum itu, jawab dulu pertanyaan saya. Siapa di antara kalian yang pernah mengonsumsi makanan atau minuman berkemasan? Pasti sering semua dong ya. Nah, kalau kalian sering mengonsumsi makanan dan minuman berkemasan, pernah nggak sih kalian ngebaca komposisi dari kemasan tersebut? Jika kalian pernah membaca komposisi dari kemasan tersebut, terlintas nggak sih dalam pikiran kalian bagaimana cara menentukan kadar dari komposisi tersebut? Dengan metode apa sih yang pas? Yaps, jawaban kalian benar. Dengan titrasi. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai titrasi. Tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian titrasi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan konsep dasar titrasi. Yang ketiga, kalian dapat melakukan percobaan titrasi. Dan yang keempat, kalian mampu menyimpulkan analisis data dari hasil percobaan titrasi. Untuk itu, langsung saja kita simak video berikut ini mengenai pengertian titrasi. Dalam video pembelajaran titrasi asam basa, ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian titrasi asam basa. Yang kedua, konsep dasar titrasi. Yang ketiga, percobaan titrasi asam basa. Dan yang keempat, kesimpulan hasil percobaan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian titrasi asam basa. Titrasi merupakan proses analisis dengan mengukur jumlah larutan yang diperlukan untuk bereaksi tepat sama dengan larutan lain. Sedangkan titrasi asam basa merupakan penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang ingin diketahui kadarnya. Nah, dalam hal ini, titrasi biasa digunakan untuk menentukan jumlah larutan atau kadar larutan dalam suatu produk, atau yang biasa kita lakukan di dalam laboratorium jika larutan tersebut belum diketahui konsentrasinya, maka bisa kita tentukan melalui proses titrasi. Prinsip titrasi asam basa adalah reaksi neutralisasi. Larutan yang tidak diketahui konsentrasinya ditempatkan pada labu Erlenmeyer dan ditambahkan beberapa tetes larutan indikator. Larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya ditambahkan tetes dimeteses ke dalam labu Erlenmeyer melalui buret. Larutan yang berada di dalam labu Erlenmeyer atau larutan yang dititrasi disebut titran. Sedangkan larutan yang ada di dalam buret atau larutan penetrasi disebut titrat. Saat titrasi hampir selesai dan indikator berubah warna menandakan bahwa titrasi harus dihentikan karena sudah melewati titik ekuivalen. Nah, apakah sudah paham mengenai pengertian titrasi? Jika sudah, saya mempunyai satu contoh soal yang akan saya jelaskan pada cuplikan video selanjutnya. Pada suatu pabrik pupuk dilakukan pengujian sampel. Kadar asam fosfat dalam pupuk dikontrol tidak lebih dari 85%. Diketahui 0,5 gram sampel yang dilarutkan dalam 10 ml Aquades kemudian dititrasi dengan NaOH 0,5, tepat membutuhkan 25 ml. Apakah sampel tersebut masuk ke dalam standar yang telah ditentukan?
Jadi, penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama, kita harus membuat persamaan reaksi, yaitu H3PO4 direaksikan dengan 3 NaOH, menghasilkan Na3PO4 dan 3H2O. Di mana 3 mol H3PO4 sama dengan 1 mol NaOH. Rumus yang digunakan yaitu persamaan titrasi, di mana valensi asam dikali molaritas asam dikali volume asam sama dengan valensi basa dikali molaritas basa dikali volume basa. Yang mana ketika kita masukkan angka dari soal tersebut menjadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan, maka didapatkan molaritas dari asam yaitu 0,4167. Yang berikutnya adalah mencari kadar atau persentase dari yang ditanyakan. Dengan rumus konsentrasi dari asam dikali volume asam dikali massa molekul relatif dari H3PO4 dibagi 1000 dikali M. M ini adalah massa sampel, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian didapatkan hasil 81,67%. Jadi, sampel tersebut masuk ke dalam standar yang telah ditentukan karena tidak lebih dari 85%. Bagaimana? Apakah sudah semakin paham? Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep dasar titrasi. Silahkan disimak. Pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep dasar titrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai titik ekuivalen, indikator, dan jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama yaitu titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah pH pada saat konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH- yang tidak bisa diamati. Sehingga titik ini hanya titik teoritis. Saat titrasi dihentikan, disebut titik akhir titrasi yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada indikator. Titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekuivalen agar ketepatan hasil titrasi diperoleh dengan baik. Nah, biasanya untuk melihat titik ekuivalen kita harus membuat kurva terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam membuat kurva yang pertama yaitu titik awal sebelum penambahan basa. Jadi di situ kita harus menentukan terlebih dahulu titik awal sebelum basa ditambahkan. Menentukan titik awal itu berdasarkan pH larutan. Contoh, larutan yang akan dititrasi yaitu larutan HCl, sedangkan penetrasinya yaitu NaOH. Jadi, dalam menentukan titik awal sebelum penambahan NaOH berdasarkan pH larutan basa pada saat setelah ditambahkan indikator. Kemudian, yang kedua, titik-titik setelah penambahan basa. Nah, pada titik-titik setelah penambahan basa ini ditentukan berdasarkan penambahan basa yang dilakukan. Semisal, pada setiap penambahan basa 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, dan seterusnya, itu dilihat pH larutan HCl tersebut. Kemudian, yang ketiga, titik ekuivalen, yaitu saat larutan hanya mengandung garam tanpa ada kelebihan asam atau basa. Jadi, pada saat titik ekuivalen ini ditandai dengan perubahan warna pada larutan HCl atau larutan asam yang telah ditambahkan indikator. Perubahan warna itu biasanya perubahan warna samar, yang mana warna samar itu dapat bertahan lebih lama. Kemudian yang keempat, daerah lewat ekuivalen, yaitu larutan yang mengandung garam dan kelebihan basa. Nah, pada daerah lewat ekuivalen ini, larutan mengandung kelebihan basa yang ditandai dengan larutan indikator berwarna lebih pekat menuju ke arah basa. Selanjutnya mengenai indikator. Indikator adalah sebuah larutan yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam maupun basa
dengan perubahan warna, yang mana perubahan warna tersebut berdasarkan trayek pH. Jadi setiap indikator itu memiliki trayek pH yang berbeda dan memiliki perubahan warna yang berbeda-beda pula. Dalam titrasi, indikator digunakan untuk menentukan titik ekivalen. Nah, yang mana dengan perubahan warna tersebut kita bisa melihat di mana titik ekivalen dari titrasi tersebut. Dalam konsep titrasi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis titrasi asam basa. Jenis-jenis titrasi asam basa ada 3. Yang pertama, asam kuat basa kuat. Yang kedua, asam lemah basa kuat. Yang ketiga, asam kuat basa lemah. Untuk yang pertama, yaitu asam kuat basa kuat. Bisa dilihat pada kurva tersebut. Kurva tersebut adalah contoh titrasi dari larutan HCl sebagai asam kuat dan NaOH sebagai basa kuat. Dimisalkan 25 ml HCl dengan konsentrasi 0,10 molar dititrasi dengan NaOH konsentrasi 0,10 molar. Pada kurva memiliki 4 titik leading. Titik yang pertama yaitu titik awal. Titik awal dari titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH berada pada pH 1. Titik yang kedua yaitu setelah penambahan 10 ml NaOH pada titrasi larutan HCl dan NaOH berada di pH 1,37. Titik yang ketiga yaitu pada titik ekivalen, larutan hanya mengandung NaCl. Garam ini termasuk garam dari asam kuat basa kuat, maka memiliki pH 7 atau netral. Titik yang keempat yaitu setelah penambahan 25,01 ml NaOH, titrasi larutan HCl dan NaOH berada di pH 9,3. Selanjutnya, mengenai titrasi asam lemah basa kuat. Pada asam lemah dan basa kuat, berikut adalah contoh titrasi dari 25 ml CH3COOH 0,1 molar ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 molar sedikit demi sedikit. Dapat dilihat pada kurva di samping bahwa titik awal titrasi berada pada pH 3, sedangkan titik ekivalen titrasi berada di atas pH 7, yaitu antara pH 8 sampai dengan 9. Lebih tepatnya adalah pada pH 8,72. Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen lebih kecil, hanya sekitar 3 satuan, yaitu pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 10. Indikator yang digunakan yaitu phenolphthalein. Indikator metil merah tidak dapat digunakan karena perubahan warna terjadi jauh sebelum mencapai titik ekivalen. Selanjutnya adalah titrasi asam kuat dan basa lemah. Pada asam kuat dan basa lemah, berikut adalah contoh titrasi dari larutan NH4OH 0,10 molar dan larutan HCl 0,10 molar. Larutan yang dititrasi adalah basa lemah, sedangkan penetrasinya adalah asam kuat. Seperti yang terlihat pada kurva, titik awal titrasi berada pada pH 11. Kemudian, titik ekivalen dari titrasi berada pada pH 5,28. Kurva titrasi turun tajam pada pH 8 sampai dengan 2. Sehingga, indikator yang digunakan adalah metil jingga karena perubahan warnanya berada pada rentang pH 3,1 sampai dengan 4,4, yaitu dengan warna kuning menuju merah. Nah, setelah pembahasan mengenai konsep dasar titrasi, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai percobaan titrasi. Berikut video yang akan saya tampilkan mengenai percobaan titrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik titrasi yang tepat menggunakan perakitan buret tunggal. Tujuan titrasi adalah untuk menentukan konsentrasi yang disebut titrasi atau titrasi secara kuantitatif.
Larutan tidak dikenal yang biasa disebut titran atau analit dengan menambahkan volume kimiawi dengan konsentrasi yang disebut dengan titran. Untuk menandai titik akhir titrasi, indikator ditambahkan ke analit. Mari kita tinjau beberapa peralatan yang diperlukan pada saat proses titrasi, antara lain buret, ring statif, dan penjepit buret. Buret adalah tabung panjang yang sempit digunakan untuk menambahkan titran. Itu memiliki penutup untuk mengatur aliran. Statif dan penjepit digunakan untuk memasang dan mengamankan buret Anda. Alat lain yang juga diperlukan yaitu corong untuk membantu mengisi buret, air mengalir 125 ml yang bekerja paling baik dalam proses titrasi dengan bentuk leher labu yang memungkinkan untuk berputar lebih kuat daripada gelas kimia atau gelas lainnya dan untuk meminimalkan bahaya tumpahan. Pipet volumetrik dan bola pipet untuk mentransfer volume analit ke labu, botol pencuci berisi aquades, gelas atau botol titran, dan indikator analit yang dipilih. Kartu baca untuk membantu membaca meniskus, dan selembar kertas putih untuk membantu memvisualisasikan titik akhir. Untuk mempersiapkan proses titrasi, dalam praktek laboratorium yang baik, buret harus dibilas secara menyeluruh dengan aquades, kemudian dengan sedikit titran. Setelah masing-masing dibilas, keran dibuka untuk memungkinkan cairan mengalir ke bagian bawah. Jika ada cairan yang menempel di dinding buret, maka bersihkan buret dengan proses pembilasan. Keakuratan teknik ini tergantung pada titran yang mengalir ke dalam labu dan tidak menempel pada dinding buret. Memasang buret pada klem dalam posisi vertikal, serta pastikan ada cukup ruang untuk menempatkan labu di bawah buret. Pastikan keran dalam keadaan tertutup. Masukkan corong ke bagian atas buret, kemudian isi titran yang cukup untuk menyelesaikan reaksi. Periksa kolom untuk mencari gelembung udara dan ketuk peran untuk membebaskannya. Lepaskan corong dan letakkan labu Erlenmeyer di bawahnya. Keran dibuka untuk memungkinkan beberapa mililiter titran mengalir melalui pelepasan udara. Bilas ujung buret dengan air. Kosongkan cairan ke dalam wadah limbah dan bilas labu secara menyeluruh. Kemudian mencatat volume awal. Memerlukan ketelitian yang tinggi dalam membaca volume pada buret, karena cairan membentuk meniskus cekung. Gunakan pipet volumetrik untuk memasukkan analit ke dalam labu. Kemudian tambahkan beberapa tetes indikator dan digoyangkan. Setelah itu letakkan labu di bawah buret dan catat volumenya. Letakkan kertas di bawah labu untuk membantu mendeteksi perubahan warna. Mengoperasikan buret menggunakan dua tangan. Satu tangan untuk memutar keran, tangan lainnya untuk menggoyangkan labu. Melatih keterampilan tangan dalam memutar keran dari aliran cepat kemudian berhenti. Dalam proses titrasi, membuka keran dapat memungkinkan titran memasuki labu dengan cepat. Terus-menerus menggoyangkan labu saat volume titran meningkat. Warna indikator muncul dan tenggelam saat labu digoyangkan. Ketika analit berubah menjadi larutan berwarna, keran ditutup dan dicatat volume akhirnya. Kemudian dikurangi volume awal. Dari volume akhir ini, untuk mendapatkan estimasi volume titran yang dibutuhkan saat titrasi. Volume tersebut sedikit melewati titik akhir. Kurangi 5 ml dari volume akhir untuk mendapatkan jumlah titran yang aman. Larutan berwarna gelap menunjukkan kelebihan titran telah ditambahkan. Titik akhir yang diinginkan adalah analit pucat
analit berwarna samar untuk mengurangi resiko melewati titik akhir. Memperlambat penambahan titran ketika kilatan warna mulai muncul di analit. Sesuaikan keran untuk memperlambat aliran titran berupa tetesan. Terus goyangkan tabung dengan satu tangan dan biarkan tangan lainnya siap untuk menutup keran. Ketika telah melihat indikator membutuhkan warna lebih lama untuk memudar, keran ditutup. Bilas ujung bawah tabung buret dengan aquades dan goyangkan Erlenmeyer. Catat volume akhir pada buret ini. Jika analit tetap berwarna pudar, maka Anda telah mencapai titik akhir. Jika analit masih tidak berwarna, maka ulangi langkah-langkahnya. Tambahkan setes, bilas, aduk, dan catat hingga warna samar bertahan. Biasanya, titrasi dilakukan dalam 3 rangkap menggunakan volume rata-rata titran yang diperlukan untuk mencapai titik akhir pada setiap perhitungan. Bagaimana? Sudah menonton video percobaan titrasi yang telah saya tampilkan? Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menyimpulkan analisis data berdasarkan hasil percobaan titrasi. Berikut merupakan data hasil percobaan titrasi yang dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, berdasarkan data hasil percobaan, maka jika dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus dari persamaan titrasi, kemudian kita masukkan data-data tersebut, di mana volume dari NaOH yang kita gunakan adalah volume rata-rata. Dan hasil yang didapatkan konsentrasi H2SO4 sebesar 0,073 molar. Nah, jika tadi kita telah melakukan perhitungan dengan cara yang sederhana, sekarang kita coba melakukan perhitungan dengan cara yang lebih lengkap. Yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu persamaan reaksinya, yaitu H2SO4 direaksikan dengan 2 NaOH menjadi 2H2O dan Na2SO4. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari molaritas dari NaOH. Rumus umum dari mencari molaritas yaitu mol sama dengan konsentrasi dikali dengan volume dalam bentuk liter, di mana konsentrasi dari NaOH yaitu 0,1002 molar dikalikan dengan volume NaOH dalam bentuk liter yaitu 0,01452 liter dan didapatkan hasil 0,001455 mol. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari mol dari H2SO4 dengan cara mol NaOH dikali dengan 1 mol H2SO4 dibagi 2 mol NaOH, di mana 1 mol H2SO4 dan 2 mol NaOH ini dihasilkan dari persamaan reaksi di atas. Kemudian hasil yang didapatkan yaitu 0,00073 mol H2SO4. Berikutnya kita mencari volume dari H2SO4, di mana 10 ml H2SO4 dikalikan dengan 1 liter dibagi dengan 1000 ml sama dengan 0,01000 liter H2SO4. Kemudian untuk mencari konsentrasi H2SO4 dengan cara mol H2SO4 dibagi dengan volume H2SO4 menghasilkan di mana hasil yang didapatkan di sini sama molar. dengan hasil yang didapatkan pada perhitungan dengan cara yang lebih sederhana. Jadi untuk melakukan perhitungan dalam proses titrasi bisa dilakukan dengan 2 cara, baik itu cara yang sederhana maupun cara yang lebih lengkap, karena dua-duanya sama-sama benar dan menghasilkan hasil yang sama. Nah, dalam melakukan percobaan titrasi asam basa, biasa digunakan suatu larutan baku. Pada praktikum kita kali ini, untuk menentukan konsentrasi larutan H2SO4, kita menggunakan larutan baku NaOH dengan konsentrasi 0,1002 molar. Hal ini dikarenakan konsentrasi pada larutan baku diketahui tidak cepat untuk berubah. Berdasarkan hasil pengamatan,
dan telah dilakukan perhitungan, maka didapatkan konsentrasi H2SO4 sebesar 0,73 molar. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini, titrasi adalah suatu metode yang biasa digunakan untuk menentukan kadar senyawa dalam sebuah larutan, yang mana biasa digunakan sebuah percobaan dan perhitungan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga mudah dipahami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.